syukur, rasa syukur dan mencipta. Iya. Dan itu yang harusnya semua orang lakukan. Maka kalau ini gerakannya udah sama, saya pikir nanti banyak orang nggak usah perlu ke rumah saya nanti, karena di dalam rumahnya pun nanti ada tadi. Makanya Betul. ya justru harapan saya dengan banyak orang menjalankan pengajaran saya itu sudah tidak perlu datang ke Salatiga gitu. Anda bisa mencipta sendiri bagaimana rumahmu itu adalah surgamu. Gitu. Kalau kita sering dengar kan ada orang ngomong rumahku surgaku. Ya, ketika isi rumahnya udah melakukan hal yang sama tadi, ucapan syukur, penciptaan, Suasana surga. suasana surga terjadi. Oke. Tapi sama halnya ketika isi rumahnya itu isinya sungut-sungut, keluhan, caci Rumahku maki. neraka. Ya, banyak orang ngomong rumah kayak neraka. Kenapa kamu gak tahan di rumah? Rumah saya seperti neraka, Pak. Tambah dicipta itu tadi. Iya. Oke. Bagian kita itu ketika kita ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Betul. Semakin diberkati, semakin berkelimpahan. Justru yang Tuhan inginkan apa? Supaya kamu lebih besar lagi dampaknya. Gitu. Ketika tetanggamu repot, tetanggamu butuh sesuatu, ayo lepaskan kasih tadi. Gitu. Lakukan tadi. Karena kalau dia masih mikir hitung-hitungan tadi, ya nanti dia mungkin secara nominal banyak, tapi secara kedamaian, secara kebahagiaan nggak ada. Dan Pak Niko memang selalu mengajarkan anggota untuk pegang terhadap visi ya, diberkati untuk jadi saluran berkat. Saluran berkat itu lebih penting. Dan itu justru salah satu hukum energi itu begitu ada yang kita salurkan, yang baru masuk, nah, sirkulasi. Jadi energi itu berputar gitu loh. Betul. Nah, semakin besar yang disalurkan, ya, yang masuk akan semakin besar. Iya. Itu hukum. Tapi kadang ada orang yang merasa bahwa Mas saya saja tidak punya, apa yang mau saya berikan ke orang. Nah justru tadi karena dia merasa nggak punya, ya kayaknya nggak akan punya terus. Oke. Justru kaya itu dimulai dari pikiran dulu. Kaya itu dimulai dari memberi dulu. Nah saya banyak kan nggak, besok kalau saya kaya. Nah yang seperti ini nggak akan pernah kaya gitu. Nah semua ini produknya di sini. Oke. Masuk miskin juga produk dari pikiran. Kaya juga produk dari pikiran. Buktinya sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Lu saya ini dulu kan juga kehidupan yang biasa artinya gitu loh. Iya. Karena saya sudah punya kerangka berpikir kaya tadi. Saya sudah punya kerangka untuk berpikir besar tadi. Ya udah kayaknya menjadi besar. Kan? Ada nggak ini pesan Pak Niko pada banyak orang di luar sana yang hidupnya itu seperti, kalau saya ibaratkan ya Pak, seperti anjing balap. Anjing balap itu kan dia mengejar sesuatu yang tanpa henti. Tanpa henti, ya. Nah, beberapa orang itu memang hidup mengejar sesuatu yang hampa, kayak memburu uang, memburu kenikmatan. Itu mungkin apa? Selama pesan? ini banyak orang tadi tidak pernah punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Maka banyak orang hidupnya muter-muter aja nggak jelas. Betul. Ya jatuh ini nanti bangkit jatuh lagi, bahkan ada yang sudah kapok nggak mau lakukan lagi. Kenapa? Tidak pernah ada tujuan yang jelas dalam hidupnya. Makanya ngikutin aja, ngikutin maunya, ngikutin egonya, bahkan ngikutin nafsunya tadi. Nah maka dengan pendampingan kita ini kan saya ajarkan ke banyak orang kan, bahwa kamu harus menetapkan hidupmu itu bagaimana kamu hidup yang diberkati, berkelimpahan, dan kamu bermanfaat bagi banyak orang. Ini yang selalu saya ajarkan kan. Bagaimana menjadi orang kaya yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan ini. Oke. Nah ini Pak, sebaliknya, apa yang ketika Pak Niko melihat anggota ini, apa yang membuat Pak Niko puas dan bahagia sebenarnya? Ya ketika setiap hari banyak keajaiban yang dialami banyak anggota tadi. Ketika datang sekian bulan yang lalu terpuruk, datang sekarang sudah dengan kabar-kabar baik dan keajaiban. Itu hampir semua seperti itu ya Pak? Setiap hari. Yang masih baru juga masih butuh pendampingan. Ya itulah hidup. Nanti kalau yang ya ada yang datang buat nangis tapi ya datang buat bahagia kan nanti ya. Iya. Tapi itulah keseimbangan juga gitu loh. Jadi kalau yang datang nangis tuh ya energinya nanti kurang baik. Ya, tapi kalau yang datang sukacita aja nanti malah euforianya juga. Oke. Harus ada keseimbangan lah. Tips
cara cepat berkelimpahan versinya Pak Niko. Ya selaras saja. Kembali ke tema tahun ini. Kembali ke tema tahun Iya. ini. Kalau selaras dari semesta tadi kan, semesta itu selalu tadi ada yang dikorbankan gitu loh. Ada yang dibagikan. Ya, kasih itu tadi kan, kasih Pasti itu, memberi Pak ya. memberi. Kasih itu ada sesuatu yang keluar dari dalam hidup gitu. Gitu. Dan saya belajar seperti yang Pak Niko sampaikan bahwa alam ini semuanya memberi. Dan dari situ kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di mana-mana. Di mana-mana. Karena sifatnya di situ Dan ya. tidak pernah menuntut balas. Tidak pernah hitung-hitungan. Gitu kan. Kasih adanya. Kamu mau bersyukur atau enggak tetap aja dikasih. Kan semesta enggak pernah galau kan. Wah, ini dikasih tapi ucap syukur aja enggak kan enggak. Tetap aja besok sediakan yang sama. Pak Niko pernah nggak merasa sakit karena seperti itu? Maksud saya ketika Pak Niko sudah ampuni tapi orang itu karena egonya. Ya, karena tadi saya udah nggak sakit hati. Saya cuma gini aja, Tuhan aku udah melakukan bagianku. Aku udah mengasihi. Tugasku hanya itu aja Tuhan. Karena saya nggak akan pernah menuntut dari orang itu. Karena tugas saya hanya mengasihi aja. Betul. Tanpa menghakimi. Penghakiman haknya Tuhan. Ya. Cuma ketika saya sudah melakukan itu dan dia nggak merespon dengan baik, ya udah itu urusan kamu dengan Tuhanmu kan itu kan. Berarti sudah lepas dari itu. Sudah lepas. Fasenya. Ya, jadi tugasnya cuma mengasihi aja. Nah, kadang ada yang ini sih, misalnya udah kita kasihi, udah kita lakukan yang baik, tapi dia nggak merespon dengan baik, ternyata terpuruk. Nah, ketika datang lagi, saya harus konfirmasi dulu dengan Sang Pencipta. Oh, misalkan Sekarang udah enggak, dulu ya awal-awal. Jadi Tuhan pun sama ya Pak, berarti mengampuni, ya, tapi tetap harus membayar harga ya, yang tadi, biar konsekuensi. selesai dengan karmanya sendiri. Dia sedang menanggung karmanya, dia sedang menanggung konsekuensinya gitu lah. Nah, nanti ada konfirmasi di sini, ada verifikasi. Ini saya harus bantu lagi enggak gitu lah. Nanti kalau saya support terus, artinya nggak akan pernah selesai nanti, justru dia nggak akan diproses. Gitu. Nah, biar dia selesai dengan karmanya sendiri. Oke. Gitu lah. Jadi memang Pak Niko tidak mau masuk ke ranah didikan Tuhan untuk orang Ya, itu ya. jadi ada saatnya bahwa dia harus menyelesaikan prosesnya dulu atau menyelesaikan karmanya lah gitu. Oke. Nah, sama contoh ketika kehidupan tuh gini. Misalnya ayam itu dirami kan 21 hari. Ya. Tapi di hari ke-20 kita berusaha untuk membantu supaya keluarnya cepat. Kita pecahin dari luar. Oke. Ya, itu ayamnya nggak akan hidup. Betul. Gitu lah. Tetapi ketika pertumbuhan itu dari dalam, akhirnya dia bisa memecahkan cangkang tadi. Itu ayam ini menjadi kuat gitu lah. Ayamnya hidup dan sehat, kuat. Nah, seringkali kita ini karena belas kasihan kita tadi, seolah-olah kita mengasihi tadi kan. Kita topang, kita tolong, kita bantu pecahin supaya berjuangnya nggak terlalu kuat gitu kan. Justru malah ayam ini nggak menjadi ayam yang kuat kan gitu. Dan itu Pak Niko lakukan ya untuk saat pendampingan terhadap anggota juga. Jadi memberikan mereka istilahnya kemampuan untuk mereka bangkit Ya, sendiri dari juga dalam, ya. dari Justru dalam. yang dibenarkan dalamnya dulu. Karena kehidupan itu semua dimulai dari dalam. Kalau kita membantu dari luar, ya ada beberapa kasus yang kita bantu dari luar, artinya secara teknis ya. Betul. Tapi justru yang paling utama justru bagaimana kehidupan itu dimulai dari dalam tadi. Oke, makanya nyambung ketika kita tadi bicara Pak Niko memimpin perusahaan dan sebagainya, tapi dasarnya spiritual dan finansial. Ya, spiritual itu yang kekuatan dari dalam. Justru semua pertumbuhan itu semua dari dalam. Nah, saya lihat beberapa orang ini karmanya masih harus dia selesaikan, kemudian kita berusaha ngangkat, nanti akan jatuh lagi kok. Nanti kan dia akan kembali hal yang sama lagi gitu. Artinya kita memangkas proses. Betul. Nah, ada yang nggak selesai nanti. nggak selesai akhirnya kan. Ya. Tugas kita tadi mengasihi, tapi saya sering juga harus konfirmasi dulu gitu. Ya benih itu apapun yang ditanam itu kan pasti taruh di dalam dulu kan. Betul. Gelap. Dan jebol, Ya, betul. gelap, ada tekanan di situ. Justru itulah yang membuat benih itu tumbuh.
dan bisa mengangkat dari menjebol tanah yang di atasnya tadi. Betul, dan sebelum dia menjebol dia akarnya kuat dulu biasanya. Tapi kalau kita berusaha, wah ini 3 hari dibuka lagi udah tumbuh belum ya? Dibuka lagi udah tumbuh belum? Atau tanahnya disingkirkan malah ya nggak akan tumbuh malah nanti. Nah, ini sebenarnya refleksi Pak, karena ketidaksabaran kita, makanya kadang tadi jadi kan, hancur. kadang kita sering memaksakan tadi, pengen segera cepat tadi. Jadi kalau pengen segera cepat ya justru nggak akan bertumbuh. Nanti akan mengalami proses yang sama di situ-situ aja. Gitu. Oke. Nah ini udah berkali-kali kita udah bantu, udah angkat, kok nggak beres-beres ini kan. Berarti biar dia berproses dan menyelesaikan. Oke. Pak Niko ini sudah 80 perusahaan beliau pimpin dan semuanya didasarkan pada asas kebermanfaatan saja. Ya, karena memang kita harus selaras dengan semesta. Tanpa itu kita seperti ditarik ke bawah ya Pak, karena nanti akhirnya hanya bertempur di cangkangnya saja sebenarnya di level rendah. Di level rendah. Di level rendah nggak dapat apa-apa. Hancur jadi arang jadi semua. Arang. Ya, sama seperti orang sedang naik gunung itu. Kalau masih di level rendah itu kan semua menakutkan. Iya. Hutan jurang, ada ular, ada macam-macam kan. Betul. Ini di level rendah semua. Betul. Tapi kalau dari level tinggi punya adanya apa? Syukur aja. Wah, indah sekali. Ya. Luar biasa. Kita melihat dari sudut pandang kebesaran Tuhan. Hanya syukur aja di situ. Kita merasakan kedamaian, kebahagiaan, sukacita. Oke. Namanya proses itu menyakitkan. Pertumbuhan itu butuh tekanan dan kadang di tempat yang gelap. Maka saya katakan juga orang-orang yang sedang dalam masalah itu bisa jadi ini tekanan, semakin tekanannya kuat justru kamu dipersiapkan untuk naik lebih tinggi kan itu. Oke. Tapi banyak orang kan untuk menuju puncak ini kan nggak tahan. Betul Pak. Ya. Yang tahan nggak sabar nggak tahan. Iya makanya tadi godaannya banyak. Hanya di tingkat bawah aja yang selalu ketemu harimau, ketemu sesuatu yang membahayakan gitu kan. Dan seleksi alam Pak untuk sampai di atas. Iya betul. Banyak yang disaring dulu dari bawah. Banyak hal yang kita sudah pelajari, termasuk salah satunya yang sponsor kita pada podcast kali ini, yaitu air minum Eterik. Ini adalah salah satu unit usaha dari Pak Niko yang sudah berdampak terhadap banyak orang. Terus konsumsi Eterik ini dan terus mengikuti channel Mas Bos Niko untuk belajar tentang kehidupan. Sampai ketemu, tetap sehat dan berkelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya.